Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kania Mustika Ariana, NRP 5013201086. Nama saya Tasya Safani Arsila dengan NRP 50072011063. Saya Hanifah Nur Nabila dengan NRP 500720121. Nama saya Rina Juli, NRP 50132011. Baik, ini adalah daftar isi presentasi kami pada hari ini. Pertama ada definisi peradaban, kemudian periodisasi peradaban Islam, kontribusi Islam pada IPTEK, faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam, serta kesimpulan. Peradaban menurut KBBI adalah kemajuan lahir batin atau hal yang menyangkut sopan santun, budi, bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Menurut Said Naqib Al-Atas, peradaban adalah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehausan tata susila dan keluruhan budaya bagi seluruh masyarakatnya. Menurut Samuel Philip Huntington, peradaban adalah suatu identitas budaya yang di dalamnya terdapat unsur-unsur identitas, baik yang bersifat objektif seperti bahasa, agama, sejarah, maupun yang bersifat subjektif seperti kebiasaan dan gotong royong. Periodisasi peradaban Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah periode klasik, yang dimulai sekitar tahun 650 hingga 1250 Masehi. Periode ini terbagi 2, yaitu masa keemasan dan masa disintegrasi. Pada masa keemasan, dinasti Umayyad dan dinasti Abbasiyah melakukan perluasan ke Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, dan Syria. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, dari umat Islam banyak filsuf-filsuf dan ilmuwan yang menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani, Roma, hingga India seperti Al-Kindi dan Ibnu Sina. Untuk memudahkan proses penerjemahan ini, Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah mendirikan Bait Al-Hikmah. Para cendekiawan Muslim mempelajari ilmu-ilmu terapan serta mempelajari bahasa Yunani, Roma, dan Persia untuk memudahkan proses penyalinan, pemahaman, dan penelitian. Selain ilmu terapan, pendidikan Islam seperti madrasah juga berkembang. Banyak murid yang belajar ilmu Islam di masjid hingga akhirnya dibutuhkan asrama. Seiring perkembangannya, madrasah mulai dibangun di kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, hingga Mesir. Universitas tertua di dunia yaitu Al-Azhar juga awalnya adalah sebuah madrasah. Kemudian masa disintegrasi, peradaban Islam mulai mundur sejak tahun 1000 Masehi. Islam mengalami disintegrasi politik dan perpecahan. Banyak kerajaan-kerajaan independen yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan seorang khalifah. Pada masa ini, peradaban Barat mulai berkembang lagi dengan diterjemahkannya buku-buku filsuf Islam ke dalam bahasa Eropa. Berikut adalah 2 orang yang dari banyak cendekiawan Islam yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ini adalah foto dari Al-Razi, seorang filsuf, ahli medis, dan ahli kimia. Dan ini adalah Ibnu Sina, seorang filsuf, ilmuwan, serta dokter. Periode selanjutnya yaitu periode pertengahan yang berlangsung sejak jatuhnya Baghdad akibat serangan tentara Mongol pada 1258 hingga 1800 Masehi. Pada masa disintegrasi ini, justru peradaban Barat mulai berkembang dengan diterjemahkannya buku-buku filsuf Islam ke dalam bahasa Eropa. Prestasi umat Islam hanya perluasan wilayah, dan puncaknya adalah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada 1453. Pada masa ini terdapat 3 kerajaan besar, yakni Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Namun tidak ada kontribusi yang signifikan dari ketiga kerajaan besar ini dalam kemajuan peradaban dunia. Justru terjadi banyak perseteruan dan disintegrasi. Namun pada masa ini, Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah di sana. Umat Islam di Spanyol mulai berkembang maju dalam berbagai bidang intelektual. Salah satu filsuf tersohor pada masa ini adalah Ibnu Rushd, seperti yang fotonya dapat kita lihat di PPT. Ia juga mendorong kebebasan berpikir kepada umat Islam, hingga akhirnya peradaban Islam di Spanyol runtuh akibat konflik antara penguasa Islam dan Nasrani, ideologi, serta krisis ekonomi. Kemudian periode modern yaitu berlangsung sejak 1800 Masehi hingga sekarang. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menandai pesatnya perkembangan peradaban mereka, menyadarkan kaum muslimin akan perlunya kebangkitan dan dari kemunduran. Pada masa ini, kiblat pengetahuan pindah dari Yunani ke Eropa. Nah, pada abad ke-19 muncul para pemikir yang menginginkan perubahan dari kondisi terpuruk itu
yang disebut sebagai para kaum modernis. Nama-namanya dapat dilihat pada PPT. Lalu ada juga para ahli di bidang sains. Kemudian pada foto ini adalah foto dari Muhammad Iqbal. Beliau adalah ahli di bidang politik, ekonomi, sejarah, filosofi, dan ilmu agama. Beliau juga memiliki visi bagi umat Islam India yang dijajah Inggris untuk membantu negara sendiri hingga akhirnya didirikanlah Pakistan. Ada pula para ahli bidang sains, kemudian akan dijabarkan kontribusi Islam pada peradaban dunia dalam berbagai bidang pengetahuan oleh rekan kami. Baik, di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kontribusi Islam di berbagai ilmu bidang pengetahuan dan teknologi. Baiklah, yang pertama di bidang kedokteran. Pada awalnya, para cendekiawan menerjemahkan buku-buku tentang kedokteran dan farmasi dari para tokoh Yunani. Penerjemahan ke dalam bahasa Arab ini berlangsung pada abad 7 sampai dengan ke-8. Dengan beberapa karya original juga ditulis oleh Hunain seperti Al-Masail fi Al-Tib lil Muta'alimin yang berisi tentang masalah kedokteran bagi para pelajar, dan kitab Al-Ashir Muqalat fi Al-Ain yang berisi tentang 10 risalah tentang mata. Kemudian ada karya yang terkenal dalam periode awal, yaitu Firdaus Al-Hikmah, karya Ali Ibnu Sahal Robban Al-Tohari yang memuat tradisi kedokteran pada era itu. Nah, kedokteran Islam mencapai masa kejayaannya pada abad ke-9 sampai dengan ke-13, dengan sejumlah rumah sakit besar yang didirikan di mana tak hanya sebagai tempat berobat saja, tetapi juga sebagai tempat belajar para calon dokter baru. Next. Kemudian, di era ini tuh lahir berbagai dokter terkemuka seperti Al-Zahrawi yang seorang ahli bedah, dan juga ada Al-Razi dengan bukunya Al-Mansuri dan Al-Hawi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Nans, dan Ibnu Al-Maiman. Kemudian, para dokter dari peradaban Islam menghasilkan banyak sekali penelitian yang ikut berkontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran dunia. Salah satunya ada bidang ilmu urologi atau cabang ilmu kedokteran mengenai ginjal yang diteliti oleh Ar-Razi, Ibnu Al-Jazar, Al-Zahrawi, dan Ibnu Sina. Ada pula cabang ilmu kedokteran lain yang ditemukan oleh para dokter Islam, seperti oftalmologi atau ilmu kedokteran yang membahas tentang spesialisasi mata dan juga penglihatan. Dokter-dokter yang banyak memberi kontribusi adalah Ibnu Al-Haytham. Kemudian ada juga Al-Razi yang merupakan dokter pertama yang menggunakan zat-zat kimia seperti belerang, tembaga, merkuri, alkohol, ter, dan lain-lain dalam proses penyembuhan pasien. Ada juga bidang ilmu hidroterapi atau terapi penyembuhan menggunakan lintah pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Sina, lalu dikembangkan oleh Abdul Latif pada abad ke-12. Di Islam, tidak hanya ilmu terapan, tetapi juga dikembangkan etika profesi dokter, yang dimana di era Khalifah Turki Utsmani ada 4 hal yang merupakan etika seorang dokter, yakni kesederhanaan, kesopanan, kepuasan, harapan, dan kesetiaan. Dan seorang dokter harus yakin bahwa yang menyembuhkan pasien yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dokter yang hanya dijadikan sebagai perantara. Seorang dokter juga harus setia dan baik kepada pasiennya walaupun diberi sikap yang buruk. Dan seorang dokter juga harus bekerja tanpa berorientasi kepada uang. Next. Kemudian di slide selanjutnya ada ilmu filsafat, di mana terbagi menjadi di mana yang pertama kali dikembangkan oleh budaya Yunani kuno yang memiliki tradisi untuk berpikir secara bebas dan terbuka. Tokoh-tokohnya seperti Plato dan Aristoteles. Filsafat Yunani terbagi menjadi 2, yaitu filsafat barat yang sangat berdasar kepada kondisi sosial budaya dan pencarian kebenaran mutlak yang pada akhirnya tidak terintegritas dan menghasilkan aliran-aliran lain seperti idealis, realis, rasionalis, dan empiris. Kemudian ada juga filsafat timur seperti negara India, Cina, termasuk Islam sendiri, yang mengandung penghayatan spiritual di dalamnya dan berorientasi pada pemahaman. Ya, next. Kemudian di filsafat Islam ada beberapa aliran yang terbagi menjadi 3, yaitu Paripetik atau Hikmah al-Masyaiyah yang mengutamakan eksistensi ilmu nyata, dan tokoh-tokohnya seperti
Al-Kindi yang membagi ilmu menjadi 3 macam, yaitu ilmu fisika, ilmu hitung, astronomi, teknik, dan musik, dan juga ada ilmu ketuhanan. Karya utamanya adalah Falsafah Al-Ula, yang memberi pemahaman fundamental bahwa filsafat dan agama tidak berlawanan, melainkan adalah sebuah harmoni. Kemudian di filsafat Islam selanjutnya ada juga aliran iluminasi atau hikmah isyraqiyah yang lebih mengutamakan esensi, di mana manusia harus mengalami pengalaman tentang hal tersebut. Kemudian aliran selanjutnya ada hikmah al-muta'aliyah yang dimana terbagi menjadi 2 macam, yaitu ilmu dari latihan dan mengajar atau husuli, dan ilmu yang diperoleh langsung dari Tuhan, huduri. Kemudian di slide selanjutnya terdapat seni atau yang dalam bahasa berarti keterampilan mewujudkan ide-ide dan konsep estetika termasuk bagian dalam perkembangan kebudayaan dari peradaban dunia, tak terkecuali peradaban Islam. Dan menurut Muhammad Quraisy Shihab, seni dalam budaya Islam berarti wujud ekspresi keelokan dalam sudut pandang Islam mengenai alam, hidup, dan manusia menuju titik temu kesempurnaan antara kebenaran dan keindahan sesuai cetusan fitrah. Dan salah satu contohnya ialah seni kaligrafi, yang dimana kaligrafi merupakan seni menulis indah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Dan seni ini berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah, yang dimana pada masa itu terdapat penulis kaligrafi terkenal yang bernama Ibnu Muqlah. Next. Kemudian ada bidang astronomi, yang dimana menurut KBBI, astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang matahari, bulan, bintang, dan planet lain. Dan seperti cabang ilmu lain, perkembangan astronomi Islam dipengaruhi oleh hasil karya tulis penelitian dari para cendekiawan di era Yunani kuno, seperti Ptolemeus dan Aristoteles. Dan pada bidang astronomi terdapat seorang astronom yang bernama Muhammad Al-Fazari yang merupakan pembuat astrolog pertama, dan juga ada Habash Al-Hasib yang menyusun tabel astronomi bercorak Hindu, yaitu Syah, dan juga ada Abu Masyar sebagai penulis kitab Al-Mudkhal illa Ibnu Ahkam Al-Nujum, atau dalam bahasa berarti pengantar besar astrologi. Yang dimana pada bidang astronomi ini ditulis dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat 5, yang berarti dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzila-manzila atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan atau waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan baik. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang yang mengetahui. Next. Kemudian di slide selanjutnya ada ilmu geografi, di mana secara bahasa ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi, dan mulai berkembang di peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Para kaum muslim terpelajar menerjemahkan naskah-naskah geografis Yunani ke dalam bahasa Arab atas perintah Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan beberapa contoh tokoh yang ikut berkontribusi dalam bidang geografi ada Ali Al-Masudi, yaitu peneliti faktor pembentukan bumi, dan juga ada Al-Hawarizmi yang sebagai pembuat peta globe pertama, dan juga ada ensiklopedia geografi yang ditulis oleh Ahmad Ibnu Rusta dan Al-Yaqubi, yang dimana ilmu geografi ini tertulis pada salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 137, yang berarti, sungguh telah berlaku sunnah Allah, maka berjalanlah kamu di muka bumi, dan lihatlah bagaimana akibat atau perbuatan orang-orang mendustakan ayat-ayatnya. Dan ayat ini mendorong kegiatan ekspansi dan ekspedisi oleh kaum muslimin pada masa itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
kontribusi Islam selanjutnya dapat dilihat di bidang matematika. Banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penemuan teori-teori matematika seperti Al-Khawarizmi yang terkenal dengan kitab Hisab Al-Jabr wal Muqabalah tentang aljabar. Beliau juga turut mengembangkan ilmu geometri dan algoritma. Kemudian ada Ibnu Haytham yang berkontribusi dengan menganalisis nilai mutlak dan memberi pernyataan mengenai P-1 faktorial sama dengan 1 pangkat 50. Lalu ilmu trigonometri, penemu teori relatif segitiga parabola, dan metode baru konstruksi segi 4. Di bidang kimia, ada Jabir bin Hayyan dengan buku-buku tentang kimia yang diterjemahkan dalam bahasa lain seperti kitab Al-Kimia dan kitab As-Sabin. Kemudian ada Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Firnas dengan penemuannya membuat kaca dari batu. Di bidang fisika, Al-Kindi mewariskan 256 judul buku tentang kelautan, mata dan cahaya, meteorologi, dan udara. Al-Kindi juga menulis tesis mengenai asal warna biru langit. Kemudian Abdurrahman Al-Hazimi yang menemukan tabel ilmu fisika di eranya. Dalam bidang politik sosiologi, pada dinasti Bani Umayyah, bidang politik diperbaiki dengan memperbaiki gaya tata usaha negara, perluasan wilayah dakwah hingga Spanyol dan daerah yang lain, perubahan sistem politik dan pemerintahan dari musyawarah ke sistem monarki tanpa meninggalkan sistem musyawarahnya. Dalam bidang sosial, mengoptimalkan pembangunan pertanian dengan membangun irigasi dan menetapkan gaji pegawai dan tentara. Pada dinasti Abbasiyah, kehidupan politik diperbaiki dengan menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota negara atau pusat politik, ekonomi, dan sosial budaya, ditetapkannya kebebasan berpikir dan dipatenkannya hak asasi manusia. Kehidupan sosial terlihat pada terdapat perkawinan campur antar bangsa sehingga melahirkan opini baru dan pola pikir yang baru dari kedua belah pihak. Terakhir, dalam bidang bahasa dan sastra. Bahasa Arab diterima sebagai bahasa pengantar administrasi dan pemerintahan Islam di Spanyol. Penyusunan tata bahasa Yahudi yang secara esensial digunakan didasarkan pada bahasa Arab. Dalam bidang sastra, yaitu kepenulisan, terlahir Ibnu Abi Rabih yang menghasilkan karya sastra Al-Iq, Al-Farid, dan Al-Ghani. Untuk syair-syair, ada pujangga terkenal Abu Marwan Abdul Al-Malik Ibnu Habib, seorang penyair yang ahli dalam ilmu nahwu. Ada pujangga muslim seperti Imran bin Hatan, Junair, dan Al-Farazdah, dan dilakukan improvisasi syair oleh Abdul Al-Wahid bin Zaidan dan Waladah. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait dan kemunduran peradaban Islam. Jadi peradaban Islam ini mengalami kemajuannya dikarenakan yaitu yang pertama ada perjuangan yang tak pernah henti hingga akhir hayat. Jadi pada masa dahulu itu para ulama maupun para pemimpin tersebut berlomba-lomba untuk menyumbangkan kontribusi terhadap perkembangan Islam. Kemudian salah satu langkahnya yaitu para pemimpin terdahulu pula membuka kontak antar bangsa sekaligus melakukan perluasan wilayah sehingga Islam
mampu berkembang secara luas. Kemudian karena adanya perluasan wilayah dan tidak memungkinkan bahasa Arab akan diterima oleh semua, maka dilakukannya asimilasi budaya Arab dengan budaya daerah yang didatangi, dalam artian yang ditaklukkan. Kemudian setelah itu terdapat pula gerakan penerjemahan buku-buku kebudayaan Yunani secara besar-besaran. Jadi terutama pada masa dinasti Abbasiyah, para pemimpin mendatangkan buku-buku kebudayaan Yunani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya. Sedangkan faktor kemunduran dari peradaban Islam ini yang dapat diketahui yaitu adanya faktor internal dari kerajaannya atau masa dinasti tersebut. Jadi pada dinasti terdahulu karena ya sudah mabuk jabatan, jadi adanya perebutan kekuasaan. Kan karena zaman dahulu sistemnya monarki, sehingga terjadi perebutan kekuasaan di antara keturunannya, bahkan mampu jatuhnya kekuasaan yang tidak tepat. Bahkan lebih parahnya gaya hidup kerajaan yang berlebihan. Dan hal itu terjadi setiap akhir kekuasaan suatu dinasti seperti dinasti Umayyah ataupun dinasti Abbasiyah. Faktor internal lainnya juga berupa sistem pemerintahan yang carut-marut karena para pemimpinnya sudah tidak bisa dipercaya oleh rakyat untuk memimpin. Ditambah lagi dengan adanya konflik kontak yang bisa timbul dari dalam daerah ataupun serangan dari bangsa luar seperti bangsa Mongol. Yang terakhir, karena sudah tidak dipercaya, maka satu persatu daerah kekuasaan terpecah belah sehingga ideologi pemersatu sudah tidak berlaku dan dikuasai bangsa asing. Lanjut. Kesimpulannya, Islam memberikan kontribusi nyata dalam peradaban dunia di berbagai bidang, sejak periode klasik hingga modern. Bahkan kontribusi tersebut diakui dunia dan membawa Islam pada masa kejayaan. Hal tersebut dialami pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Namun hal tersebut dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal, Islam mengalami kemunduran pada mulai abad ke-18 Masehi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.